Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Fauzi akan menjelaskan mengenai konsep asuransi syariah. Hal pertama yang akan dibahas adalah sejarah asuransi syariah. Praktik bernuansa asuransi, tumbuh dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad yang disebut dengan istilah al-aqilah. Al-aqilah mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang darah, diyat, yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh, yang disebut aqilah. Nabi Muhammad pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin adalah dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita. Dan kompensasi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah diyat, yang dibayarkan oleh akilahnya kerabat dari orang tua laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai perbedaan asuransi Islam dan asuransi konvensional. Perbedaan asuransi Islam dan asuransi konvensional dikaji dalam 3 bagian, yaitu, perbedaan konsep fundamental, perbedaan pengelolaan risiko, dan perbedaan prinsip-prinsip. Konsep fundamental asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah berbeda. Konsep tersebut perlu dikaji di awal karena, jika tidak dipahami konsep fundamental asuransi syariah maka konsep fundamental asuransi syariah dianggap sama dengan asuransi konvensional. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dapat diartikan bahwa, konsep fundamental asuransi syariah adalah kegiatan tolong-menolong di antara peserta asuransi syariah dan tidak bertujuan komersil. Sementara itu, konsep dasar asuransi konvensional adalah jual-beli antara peserta dan perusahaan. Perbedaan konsep dasar asuransi syariah dengan asuransi konvensional ini berakibat pada perbedaan prinsip pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko, risk sharing, yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari Fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang, pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah. Sementara itu prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko, risk transfer, yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Menurut Amrin, pengelolaan asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip tauhid. Setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan, tidak terkecuali dalam berasuransi syariah. Di mana dalam niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Prinsip keadilan. Pada asuransi syariah, dana saving nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan, berikut hasil investasinya. 3. Prinsip tolong-menolong. Hakikat konsep asuransi syariah adalah tolong-menolong, di mana sesama peserta bertabaru, atau berderma untuk kepentingan peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta tidak berderma kepada perusahaan asuransi, peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. 4. Prinsip amanah. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim.
Nasabah juga harus amanah dalam aspek risiko yang menimpanya. Nasabah tidak diperbolehkan untuk mengada-ada sesuatu yang seharusnya tidak dapat diklaimkan namun berusaha untuk menjadi klaim, di mana hal ini akan merugikan peserta yang lain. 5. Prinsip saling ridho. Nasabah ridho dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Perusahaan asuransi syariah ridho terhadap amanah yang diberikan peserta untuk mengelola kontribusi premi peserta. 6. Menghindari riba. Kegiatan asuransi syariah salah satunya adalah menginvestasikan kumpulan dana tabaru, dan dana investasi pada instrumen yang non-ribawi atau sesuai dengan syariah, yang berarti tidak terdapat unsur riba, sebagaimana dalam sistem asuransi konvensional. 7. Menghindari maisir. Dengan konsep berbagi risiko, risk sharing, tidak ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Kondisi ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa jika peserta mendapatkan klaim, maka dana yang dibayarkan untuk klaim tersebut adalah dana tabaru, atau dana tolong-menolong dari kumpulan peserta yang lain sehingga perusahaan tidak merasa dirugikan. 8. Menghindari garar. Walaupun musibah bersifat tidak jelas dan tidak pasti kapan terjadinya, namun kondisi tersebut tidak berpengaruh pada jumlah dana tolong-menolong yang dibayarkan oleh peserta. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.